Oke, selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama di sini tetap dengan tema kita yaitu untuk persiapan tes P3K di tahun 2021. Ini adalah video kita yang ke-706 ya. Sudah banyak berbagi untuk teman-teman semuanya. Kita akan membahas tentang kompetensi teknis untuk formasi guru. Ini adalah bagian yang kelima untuk latihan kita tentang tes P3K. Ingat, di deskripsi juga kita sediakan link untuk simulasi bagaimanakah tes P3K ini ya. Kita berikan 20 soal simulasi ya, free ya, kita berikan secara bebas, silakan diakses dan dikerjakan, nanti akan muncul nilai yang didapat. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka, jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, atau E. Evaluasi penempatan. Sebelum kita bahas ini termasuk ke dalam evaluasi mana, kita akan bahas satu persatu mulai dari evaluasi formatif sampai dengan evaluasi penempatan itu seperti apa. Oke, jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah evaluasi diagnostik. Yang kedua adalah evaluasi selektif. Tiga adalah evaluasi penempatan. Empat, evaluasi formatif, dan yang kelima adalah evaluasi sumatif. Oke, kita bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama adalah evaluasi diagnostik. Sesuai dengan namanya, diagnostik, berarti di sini evaluasinya ini bertujuan untuk menelaah kelemahan siswa beserta faktor-faktor yang menyebabkannya. Sementara yang kedua adalah evaluasi selektif. Sama, sesuai dengan namanya adalah evaluasi selektif, berarti di sini adalah untuk menyeleksi atau untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga adalah evaluasi penempatan, yaitu digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif di sini dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Terus apa bedanya dengan evaluasi sumatif? Kalau evaluasi sumatif di sini yaitu dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Oke, formatif yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Yang sumatifnya adalah untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Kita kembali ke soal yang pertama tadi. Saya beri blok di sini tanda hitam. Di sini dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Karena hasil dan kemajuan berarti di sini evaluasi yang tepat adalah evaluasi sumatif. Pilihan jawaban yang B. Oke, teman-teman sudah paham kan? Formatif, sumatif, selektif sampai dengan penempatan. Lanjut kita di latihan soal berikutnya nomor 2. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D.
Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Atau E, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Oke, kita lihat di sini pertanyaannya adalah langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran. Oke, memilih materi pelajaran. Kita akan bahas ada beberapa langkah dalam memilih materi pelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam KI, KD, dan indikator. Yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Yang ketiga adalah memilih materi pembelajaran yang sesuai atau yang relevan dengan KD dan indikator pencapaiannya. Yang keempat adalah memilih sumber materi belajar. Sementara itu, menganalisis potensi peserta didik, relevansi dan karakteristik daerah dan struktur keilmuan, kemudian menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, kedalaman materinya, keluasan materinya, kemudian relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, itu bukanlah termasuk langkah dalam memilih materi pelajaran, tetapi termasuk dalam prinsip-prinsip dalam memilih materi pelajaran. Jadi, kalau kita kembali di soal nomor 2 tadi, karena yang ditanya adalah saat langkah yang dilakukan guru saat memilih materi pelajaran, berarti jawaban yang A, yaitu mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam KI, KD, dan indikator. Seperti itu. Oke, sekarang informasi untuk teman-teman semuanya. Sudah saya sampaikan tadi di kolom deskripsi, sudah kita sediakan link latihan soal simulasi. Ya, sudah kita berikan, tinggal diklik saja. Informasi saja, di situ akan kita berikan password juga. Passwordnya adalah huruf kecil semua ya, Klub Matematika 05. Oke, saya ulangi lagi, Klub Matematika 05. Semuanya huruf kecil. Oke, di situ ada 20 soal ya untuk simulasi tersebut, yang terdiri dari 10 soal yang memuat kompetensi manajerial dan 10 soal tentang kompetensi teknis. Jadi masing-masing soal kita buat bobot 5. Jadi kalau betul semua nilainya tetap 100 ya. Selamat mengerjakan ya. Oke, lanjut kita ke latihan soal berikutnya nomor 3 ya. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang RPP yang mencakup sekurang-kurangnya adalah A, B, C, D, dan E. Oke, sekilas ini pilihannya banyak semua ya, tapi kita harus cermat dalam memilih sesuai dengan peraturan tersebut ya yang ditanyakan. Pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016, di sini RPP dikembangkan dari silabus, yaitu untuk mengarahkan peserta didik, pembelajaran peserta didik dalam upaya untuk mencapai KD atau kompetensi dasar. Oke, RPP menjelaskan di sini komponen RPP minimal atau paling sedikit terdiri dari yang pertama harus ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, ada KD, ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi, ada tujuan pembelajaran, materi, kemudian model atau metode pembelajarannya, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, penetapan tujuan penilaian, dan yang terakhir adalah menyusun penilaian, kisi-kisi penilaian gitu ya. Kalau kita lihat ke soalnya tadi yang pada Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, komponen RPP yang awal tadi pasti ada identitas sekolah dan identitas mata pelajaran. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan yang A, identitas sekolah, identitas mapel, tujuan pembelajaran, dan seterusnya gitu ya. Lanjut kita di latihan berikutnya nomor 4. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019,
Siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik. Memiliki gaya belajarnya adalah kinestetik. Sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa tersebut dalam kelas tersebut lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project Based Learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, atau E. Discovery. Sebelum kita bahas ke soal ini, mari kita bahas apa itu kooperatif, PJB Learning, kemudian kontekstual atau CTL, inquiry maupun discovery learning. Kita mulai dari kooperatif. Nama saja sudah kooperatif, artinya di sini siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua adalah inquiry. Inquiry adalah di sini proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi, bisa melalui observasi maupun melalui eksperimen. Artinya siswa bisa mencari jawaban ataupun bisa memecahkan masalah terhadap pertanyaan dengan menggunakan cara berpikir kritis maupun logis. Sementara berikutnya yaitu problem solving. Sesuai dengan namanya problem solving, pemecahan masalah. Berarti di sini proses pembelajaran menggunakan masalah-masalah yang real atau dalam kehidupan nyata atau masalah-masalah yang otentik. Kemudian siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Berikutnya adalah inquiry, yaitu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi maupun eksperimen untuk mencari jawaban maupun untuk memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah. Sedangkan discovery learning di sini adalah model pembelajaran yang menuntut siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran, yaitu untuk menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa bisa menyimpulkan sendiri mengenai pembelajaran yang telah dipelajari tersebut. PJBL, Project Based Learning, di sini adalah pembelajaran yang dikembangkan melalui penerapan sebuah proyek, melibatkan siswa untuk menyelidiki masalah-masalah dunia nyata. Sementara CTL atau Contextual Teacher Learning di sini adalah mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa yang membuat anak itu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat di soalnya tadi, anak-anak lebih cenderung belajarnya adalah kinestetik. Artinya di sini tidak suka apabila dilakukan diskusi berlangsung dan tidak fokus dalam pembelajaran. Mereka lebih suka untuk mengerjakan tugas. Artinya di sini cocok sekali berdasarkan proyek atau project based learning. Pilihan jawaban yang B. Oke, lanjut di soal berikutnya nomor 5. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, kinestetis, visual spasial, verbal linguistik, atau logis matematis. Kita bahas di sini. Pembelajaran di kelas itu mengembangkan kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis di sini adalah contohnya, misalnya adalah jalan-jalan di alam terbuka. Ini bisa digunakan untuk menguatkan materi pembelajaran. Misalnya melukiskan perjuangan para pahlawan, kemudian mempelajari pertumbuhan, bisa juga mempelajari tentang cuaca. Langkah berikutnya bisa melihat keluar jendela. Di sini dilakukan untuk mengurangi kebosanan siswa di kelas. Metode ini dapat dilakukan oleh guru dengan observasi di luar kelas, bisa melakukan pengamatan dan mencatat hasilnya. Yang ketiga adalah ekostudi. Di sini adalah mengintegrasikan kepedulian siswa pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran. Contohnya, tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan.
Jadi, kalau kita hubungkan di soal, bahwasanya di situ ada kata kalimat dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja, di sini merupakan pembiasaan untuk mengembangkan kecerdasan naturalis. Pilihan jawaban yang A. Oke, seperti itu. Demikian video sederhana dari kami, Klub Matematika. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.